Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentang pembelajaran berbasis simulasi. Nah, sekarang saya akan memberikan suatu pembelajaran simulasi untuk aplikasi MATLAB yang versi 2017. Nah, di sini saya akan mengarahkan simulasinya ke Simulink menggunakan MATLAB. Nah, tahap awal kita akan menggunakan MATLAB. Di sini sudah saya buka terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka di sini. Di sini saya akan memperkenalkan cara atau step-step untuk mengambil sistem Simulink-nya di MATLAB. Ya, oke. Yang awal kita klik di sini Simulink-nya. Buka Simulink. Di MATLAB. Ya. Oke, yang awal kita klik di sini Simulink-nya. Buka Simulink. Oke, di sini sudah ada Simulink. Nah, kita buat new, kita ambil di blend. Oke. Buka tab barunya Simulink. Nah, kita ngarah kursor kita ke library browser yang ada di Simulink. Kita klik di sini. Nah, dan sudah terbuka. Pertama kali kita Simulink library browser ini berfungsi sebagai data-data yang ada di blok-blok masing-masing yang kita fungsikan. Yang tahap awal kita mengarah ke Simulink. Di sini Simulink sudah. Ini fundamental semua rata-rata yang dari blok diagram yang ada di Simulink. Satu persatu saya akan menjelaskannya. Yang khususnya saya ngarahnya khususnya untuk ke elektrik. Oke, kita ambil di sync di Simulink yang di sync. Nah, di sini display ini berfungsi untuk menampilkan suatu bilangan atau numerik yang berdasarkan dari input ataupun output nanti suatu blok tersebut. Nah, di scope ini di sini ada suatu alat ukur juga yang akan memberikan berbentuk sinyal berdasarkan dengan waktu yang saya gambarkan seperti sinyal alat ukur yang ada seperti di function atau di oscilloscope. Oke, kita lanjut ke source yang untuk elektrik. Yang elektrik di sini kita akan mengarah ke input. Input ini sebagai berfungsi untuk pemberian sinyal. Next, kita lanjut. Nah, pulse ini memberikan pulsa yang berdasarkan dari sampel-sampel yang berbentuk gelombang. Di sini juga kita bisa mengarahkan berbentuk kode program yang sudah ada di sini. If dalam kurung T besar dari pass delay, yaitu maksudnya waktu dengan pasa. Nah, begitu selanjutnya kita lanjut yang khususnya untuk ke elektrik. Nih, sine wave ini berfungsi juga untuk melihat gelombang sinusoidal yang perhitungan matnya yaitu output berdasarkan waktu sama dengan ampere kali sin dalam kurung frekuensi kali waktu tambah fasa dan tutup kurung ditambah dengan bentuk bias dari output tersebut. Nah, untuk sampel untuk bentuk gelombangnya bisa juga kita berfungsi sebagai 2 kali pi
per frekuensi kali waktu, contoh waktu yang kita inginkan. Nah, di sini juga numbernya juga sudah ada, keterangan di sini. Ini yang timbul di sini, dari situ kita bisa menganalisanya. Oke, kita lanjut ke fundamental elektriknya untuk simulingnya. Oke, kita ambil di SimCAD. Ini foundation library. Ini kategorinya kita ambil di sisi electrical saja. Kita klik di sini blok diagram. Nah, di sini banyak kategori elektrik, yaitu pertama elemen dasar dari elektrik. Yang kedua electrical berdasarkan sensor. Nah, di sini ada lagi electrical source. Ini berdasarkan sumber tegangan yang ada di electrical. Oke, kita coba satu persatu blok-bloknya yang ada di Simulink ini. Kita buka di electrical element. Oke, nih contoh pertama kapasitor. Nah, mungkin saya jelaskan kapasitor. Di sini juga ada dioda. Ini sudah ada nih timbul nih piecewise linear model of dioda. Di sini sudah ada keterangan electrical reference, ini biasanya untuk grounding. Dan di sini girator, yang transformator ideal, induktor, dan resistan. Banyak lagi nih kategorinya lain lagi. Thermal resistor juga ada, translational converter juga ada, resistor variabel juga ada di sini. Nah, kita ngarah ke blok diagram yang tadi balik ke awal, kita ngarah ke electrical sensor. Bisa kita klik di sini, atau yang seperti tadi kita balik semula nih, kita ngarah ke awal tadi ke blok diagram media, ke elektrik. Bisa kita klik blok diagram ini tersebut. Oke, kita klik lagi di sini. Ini current sensor, berarti berdasarkan untuk mengukur arus yang berfungsi sebagai sensor. Dan di sini juga tegangan, itu mau baik 3 pas dan 1 pas, itu tergantung kita mengaplikasikannya. Nah, di sini juga electrical source ini tadi, di sini berbentuk power yang kita inginkan atau sumber tegangan yang kita inginkan. Di sini ada AC current source, yaitu AC current source, yaitu tegangan arus AC, dan ini tegangan DC, tegangan DC AC, tegangan AC. Dan di sini kontrol, ini berfungsi sebagai kontrol untuk arus, dan di sini kontrol untuk tegangan. Dan ini ada dua fungsi, kontrol tegangan dan arus, Di sini juga sama. Yang ini berdasarkan tegangan arus DC, tegangan DC juga bisa. Nah, kita next lagi untuk SimCAD-nya. Ini kategori power ini bisa mengarah ke sistem tenaga, baik ke pembangkit, ke kontrol, ke kendali listrik juga bisa, ke mesin listrik juga bisa kita ngarah ke sini. Kalau kita kita akan memberikan sumber tegangannya. Nah, kita lanjut ke ke berikutnya. Ambil di power datanya power system. Nah, di sini sudah ada kategorinya, koneksi, mesin, passive device, ini kategori yang lain. Di sini juga ada switch relay, juga ada. Ini fundamental, ini bentuk breaker rapat, semuanya sudah ada di sini. Tinggal cari di power system. Nah, yang berbentuk semikonduktor juga ada di sini, yang mau 1 pas, 3 pas juga ada. Nah, ini juga bisa kita berdasarkan tergantung kita. Nah, di sini saya satu berfungsi sebagai untuk bus, kita berfungsi sebagai bus. Ini yang ada 3 element demog, berarti di sini ada 3 pas. Demog ini bisa dikategorikan sebagai bus atau penghubung. Ini saya balikkan ke sini di Simulink-nya, saya tadi kelupaan. Nih, bus kreator juga bisa kita ambil dari commonly. Ini oke, kita lanjut ya ke power system. Nah, di sini juga ada bentuk
bentuk tegangannya, mau tegangan, arus atau baterai juga ada di sini, semuanya kita tinggal melihat dan mengambilnya. Nah, di sini juga ada elektronik, juga ada sini semuanya. Ini koneksi, ini tentang mesin. Mesin ya itu mesin saya katakan tadi. Ada asinkron dan sinkron juga ada sini, magnet permanen dan tidak permanen juga ada di MATLAB di sini. Dari sini semua ada di power system. Udah dikolaborasikan menjadi suatu sistem dengan sumber-sumber yang kita butuhkan di sini, yaitu di SimCaps ini tadi. Oke, saya tidak memperpanjang lagi. Kita coba membuat salah satu contoh simulingnya. Ya, saya yang lebih gampang untuk mencari function data atau blok data di sini. Kita tinggal klik di sini saja. Contohnya, saya mengambil saya mengarahkan ke simulasi RLC saja. Kita coba resistor, kita coba ambil. Oke, ini sudah ada tentang RLC-nya. Kita coba ambil. Kita awalnya kita berdasarkan dengan rangkaian seri saja. Kita coba ambil. Boleh kita tarik seperti ini atau bisa kita klik di sini. Cara pengambilan simulasinya agak error juga ya. Agak error laptop saya sedikit. Oke, di sini. Ini add block to new model. Kita klik di sini, langsung akan keluar di tampilan new simulingnya. Saya lebih detik dengan lebih cepatnya menariknya begini. Oke. Nah, sudah ketemu, kita akan mencari powernya. Oke, gitu. Saya ngambil power GUI. Di sini kenapa saya ngambil power GUI? Power GUI akan lebih lebih bagus kita untuk menghitungnya. Oke, di sini sudah ada alat ukurnya, ini juga sudah ada current. Kita coba ambil satu persatu. Oke, kita ambil satu persatu. Untuk tegangan, untuk arus, dan juga kita bisa menghitung impedansinya. Oke, kita coba satu persatu. Kalau impedansi nanti saja. Nah, kita buka lagi source. Apakah sudah saya buat di sini source? Kita coba source. Kita ambil tadi source, tegangannya. Nah, kita coba berdasarkan satu pas saja. Kita coba dengan AC, tegangan AC. Oke, nah kita tinggal merangkainya saja. Oke. Nah, di sini beban seri RLC-nya tadi bisa kita robah, tinggal klik 2 kali atau klik kanan. Agak error ya laptop saya, butuh waktu. Oke, tinggal sini kita gantinya format. Oke, open. Oke, di sini
kita akan menggantikan terlebih dahulu tentang R. Nah, di sini resistansinya mau berapa ohm kita tergantung kita mau berapa. Kini saya coba kasih 1000 ohm. 1000 ohm berarti kategorinya 1 kilo. Nah, di sini measure-nya untuk apa? Itu tergantung kita. Bisa voltage and current, ya kita coba salah satunya ganti. Oke, kita oke kan? Nah, kita ambil kopi aja ya, biar untuk yang namanya kopi, atau Ctrl C saja juga bisa, Ctrl paste. Oke, 2 kali ini saya ganti. Ini berdasarkan rangkaian seri, saya klik 2 kali biar gampang. Kita ganti dengan induktor RLC. Nah, di sini berapa Henry terserah kita mau berapa. Kita coba 100 Henry. 100 Henry. Oke. Nah, jadi kapasitornya kita ganti, resistannya kita ganti dengan C. Oke. Kapasitornya berapa farad ya? Coba 10 farad saja. Oke. Ini tergantung kita lagi. Atau kita set dengan tegangan yang berdasarkan ada di kapasitor, itu tergantung kita. Kita akan, lebih bagus jangan dicentang dulu. Kita okekan saja. Nah, kita di sini akan mencoba merangkainya. Oke, tidak terhubung. Oke. Ini arus yang kita coba ukur arus. Kita setting dulu lah. Ini kita coba 50 Hz yang ada di negara kita, 50 Hz, amplitudenya 220 kena satu pas. Oke, kita coba kita punyikan. Oke, dan untuk arus kita ganti Ctrl C, Ctrl V. Oke. Pasti untuk melihat hasil tampilan current ini juga bisa kita menggunakan scope tadi atau display tadi ya. Untuk ke tampilan berikutnya, kita mengambil display dan scope. Display untuk menampilkan suatu bilangan tadi, dan kalau scope untuk melihat tampilan dari gelombangnya. Nah, kita ambil terlebih dahulu scope-nya, terus kita ambil displaynya. Oke, kita coba ganti. Ini ganti namanya tentang arus di induktor. Arus di induktor. Nah, di sini juga kita ganti dengan arus scope-nya, arus induktor. Oke. Nah, kita ubah semuanya sini, semua pergantian nama biar gampang kita mengingatnya. Oke.
Nah, semua sudah terlihat. Udah saya ganti dengan nama-namanya. Tinggal sedikit lagi. Sinyal resistansi udah di sini nggak perlu kali lah. Ini sumber tegangan. Nah, kita tinggal mengerankan sebelum. Oh ya, maaf, di sini ada kesalahan penamaannya. Sudah ada arus ya, sinyal arus. Oke. Oke, kita tinggal ganti. Kita sarankan power GUI. Mana power GUI-nya? Oke, tinggal kita inputkan power GUI. Power GUI ini berfungsi untuk memberikan sumber tegangan yang bersifat matematis. Oke, kita lanjut, kita isikan. Kita ganti di sini continuous, simulasinya continuous, tapi kita di sini kita coba ganti discrete. Nah, di sini juga bisa berbentuk pasor. Nah, oke, di sini dengan waktu 50 second. Oke, kita apply. Oke, 50 second. Nah, tampilan di sini kita akan merubah di sinyalnya. Oke, agak lambat sedikit. Sinyal total arus sudah keluar, display. Oke, tinggal kita runkan saja. Runkan. Ini sampai jangan di sini, jangan sampai lupa perhitungannya. Kalau bisa 0,1 dengan waktunya berhenti. Kalau 10 detik ini akan menunggu lama kita untuk melihat hasilnya. Oke, kita lihat dulu. Ini lagi proses run. Oke, udah keluar hasilnya semua itu. Baik di display maupun tinggal kita melihat di sinyalnya saja. Berbentuk gelombangnya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Di sini juga kita tinggal menambahkan kalau mencari impedansi THD-nya, total harmonic distance-nya, tegangan harmoniknya, dan juga tentang RMS-nya. Tinggal kita menambahkan blok diagramnya. Kalau mau berkelanjutan. Nah, sekarang saya di sini hanya sekedar simulasi saja. Oke, kita coba melihat hasil dari sinyal dari arus tegangan induktor. Oke, ini udah keluar semuanya. Yuk, kita perhatikan bentuk gelombang. Nah, cara melihat ini kan nggak kelihatan, itu saya bilang tadi dengan waktu 10. Kalau bisa 0,1 saja sudah cukup, tapi saya salah kelupaan nyetingnya tadi, tak masalah. Oke, kita coba melihat bentuk gelombangnya. Oke, yuk kita menggelombang dengan 1 detik. Oke, kapasitansi dan induktansi. Nah, kita bisa melihat bagaimana bentuknya. Ini berbentuk digital. 58. Kita juga short. Bagaimana short? Ini parameter yang ada digital. Oke. Nah, di gelombangnya kita lihat di sinyal resistansinya, bentuk gelombangnya seperti apa. Apakah benar 220 ini amplitudo tegangan dengan waktunya 10 detik. Nah, kita coba mengzoomnya. Oke, kita coba menzoom sampai 2 saja, 2 detik. Oke, ini bentuk gelombangnya yang dari resistansi. Oke, kita kecil lagi, kita zoom sampai 0,55. Oke, kita besarkan. Ini dia. Oke, begitulah hasil dari simulasi yang berbentuk simulasi. Sebelum itu, saya akan save ini sebagai latihan. Control save saja, atau bisa juga di sini save. Diklik di file. Oke, ini kita save saja. Save. Saya di sini saya buat nama filenya.
Saya simpan di latihan MATLAB, latihan simulasi. Oke, sudah tersave di sini latihan simulasinya. Sekian tutor saya. Kembali lagi dengan tutorial berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.